seperti apa mindfulness dan self-love ini, nanti kita akan simak bersama dengan dua narasumber kita. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk boleh memperkenalkan pemateri kita yang pertama, dan sedikit terkait CV dari beliau. Materi yang pertama ini akan dibawakan oleh Mbak Erna dulu ya, yang pertama, betul ya Mbak Anissa dan Mbak Erna? Iya betul Mbak Anggi. Ya. Meskipun Mbak Erna ini masih muda, tapi beliau sangat berpengalaman, terutama dalam praktik mindfulness dan juga self-love begitu. Mbak Ernawati Widyaningsih, MC psikolog klinis. Mbak Ernawati ini adalah psikolog klinis yang dengan peminatan anak hingga dewasa, dan aktif juga beliau menangani klien anak, remaja, dan dewasa baik perseorangan maupun organisasi. Beliau juga menekuni ranah psikologi transpersonal dan merupakan salah satu pemrakarsa komunitas hidup berkesadaran atau mindfulness di Yogyakarta. Beliau menempuh pendidikan S1 atau sarjana begitu ya di Fakultas Psikologi UGM pada tahun 2005 sampai dengan 2010, dan menempuh pendidikan Magister Psikologi Profesi di UGM dengan kejurusan klinis pada tahun 2012 sampai dengan 2015. Beliau saat ini sebagai psikolog tentunya ya di Karisma Consulting dan unit konsultasi psikologi dari Fakultas Psikologi UGM. Baik, untuk menyingkat waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Erna. Silakan, monggo Mbak Erna. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Anwar gitu ya, Mbak Mute, Mbak Anggi, dan juga Mbak Anissa sebagai narasumber kita juga hari ini. Terima kasih tadi Pak Anwar sudah menjelaskan dengan luar biasa komplit begitu ya. Jadi seolah-olah ini kayaknya materi saya mungkin sudah diulas dengan sangat komplit oleh Pak Anwar. Selamat pagi Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Ernawati. Jadi di sesi kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana merawat diri begitu ya, dengan dua cara gitu. Yang pertama adalah mindfulness, nanti akan saya sampaikan materinya, dan yang kedua nanti kita akan bicara mengenai self-love. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sangat lengkap gitu ya oleh Pak Anwar. Bagaimana sih kondisi saat ini gitu ya. Saat ini kita berada dalam pandemi COVID, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, termasuk dalam bencana wabah gitu ya. Kalau boleh diulas sedikit perbedaan karakteristik, kalau bencana alam itu jelas gitu ya, kapan terjadinya, berakhirnya kapan itu sangat jelas. Tapi saat ini kita berada dalam bencana wabah, pandemi gitu ya, bencana sakit penyakit, dan ini tantangannya lebih besar. Kenapa? Karena untuk mulai dan berakhirnya ini tidak bisa kita prediksi. Berbeda dengan bencana alam ya Bapak Ibu. Kalau kita bicara bencana wabah ini, berakhirnya kapan kita tidak tahu nih. Gitu. Bahkan mungkin bisa jadi bergelombang-gelombang ya, seperti yang kita alami saat ini. Waktu itu sempat sudah melandai angka yang terkonfirmasi positif COVID, tapi kemudian naik lagi, seolah-olah kita jadi terombang-ambing ya, perasaan kita dan keseharian kita. Banyak hal yang berubah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Anwar dengan cukup jelas. Protokol kesehatan, kita terbatas secara komunikasi, bahkan sosial ekonomi itu juga berpengaruh gitu ya. Belum lagi bagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang mungkin terkonfirmasi positif. Nah, ini juga ada dampaknya bagi diri kita. Nah, oleh karena itu, seperti ini beberapa data gitu ya yang diambil dari Satgas Penanggulangan COVID IPK Indonesia pada tahun 2020 ya. Ternyata nih permasalahan psikologis yang dialami mulai dari rentang anak, dewasa, lansia cukup tinggi ya Bapak Ibu ya. Bagi anak-anak dan remaja memang yang paling tinggi adalah hambatan belajar gitu ya. Perbedaan cara belajar dari yang tatap muka lalu kemudian menjadi online itu cukup banyak tantangannya begitu. Dan pada orang dewasa, lansia, ternyata cukup tinggi ditemukan ada permasalahan stres umum gitu ya. Lalu kemudian ada masalah-masalah kecemasan, masalah mood, dan lain sebagainya. Nah,
Belum lagi nih kalau kita bicara mengenai Bapak Ibu, rekan-rekan diri kita yang mungkin sempat terkonfirmasi positif COVID ya. Bisa jadi gejala-gejala yang kita alami itu bertahan cukup lama atau mungkin sudah sering sekali terdengar gitu ya. Apa itu long COVID, apa saja yang dirasakan gitu ya. Masih terasa lemas, kemudian saturasi kok masih belum bisa optimal seperti sedia kala. Lalu kemudian kalau kita bicara mengenai permasalahan psikologis yang lebih berat, ada kemungkinan mengalami anxiety, kecemasan, depresi, gangguan tidur gitu ya, atau merasakan trauma-trauma, PTSD, atau mungkin sejauh kok saya kemampuan berpikirnya tidak seperti dulu ya, gitu ya. Mungkin dulu yang kemampuan berpikirnya normal, baik gitu ya. Sekarang kok jadi mudah lupa gitu. Kok jadi sulit untuk berpikir, seolah-olah seperti ada kabut, brain fog gitu ya. Dan juga sering merasakan pusing, ketidaknyamanan yang lain seperti itu. Nah, hal ini sangat mungkin terjadi gitu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, tadi seperti juga sudah disampaikan, sangat penting nih untuk kita bisa merawat diri kita. Atau bahasa kerennya self-care ya Bapak Ibu ya. Jadi, kalau kita bicara merawat diri nih, mungkin beberapa dari kita berpikir ya, terutama yang kaum ibu-ibu, mbak-mbak gitu ya, kalau merawat diri itu identik dengan apa? Nyalon misalnya ya, spa seperti itu. Nah, padahal kalau kita bicara merawat diri itu cakupannya luas sekali Bapak Ibu. Merawat diri baik dari sisi fisik, psikologis, spiritual, kognitif, seperti itu ya. Jadi self care atau merawat diri itu sebenarnya adalah kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk bisa meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memelihara kesehatan, dan untuk mengatasi penyakit atau disabilitas tertentu dengan atau tanpa dukungan dari penyedia layanan kesehatan gitu ya. Lalu kemudian dari US Department of Health and Human Service mengatakan bahwa sejatinya self-care itu adalah saat kita meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membantu kita untuk hidup dengan lebih baik. Gitu ya. Baik itu meningkatkan kesehatan fisik ataupun juga kesehatan mental. Nah, mungkin kalau terkait dengan kesehatan fisik itu sangat banyak sekali yang sudah membahas mulai dari bagaimana kita menjaga pola hidup yang sehat, mulai dari bagaimana kita menjaga pola tidur kita, makan kita yang bernutrisi, yang lebih seimbang, bagaimana kita berolahraga untuk meningkatkan performa fisik kita, vitalitas fisik kita. Tapi untuk terkait kesehatan mental, gimana ya caranya? Nah, hal inilah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ada dua hal yang akan kita bahas hari ini, gitu ya. Yang pertama, cara-cara kita nanti untuk bisa self-care, merawat diri secara psikologis. Itu yang pertama adalah dengan mindfulness, lalu nanti yang kedua adalah dengan self-love, gitu. Nah, Nah, kita belajar dulu nih pengertiannya terkait dengan mindfulness. Tadi Pak Anwar juga sudah menyampaikan ya, Bapak Ibu ya. Jadi, mindfulness ini sebenarnya apa sih? Mindfulness adalah keterampilan menyadari dan memberi perhatian penuh pada pengalaman kita saat ini dengan sikap menerima dan tanpa memberikan penilaian, gitu ya. Tanpa terlarut, tanpa teringat-ingat pengalaman sebelumnya, gitu. Nah, kalau kita bicara pengalaman, apa saja? Nah, pengalaman ini mencakup pikiran kita, perasaan atau emosi kita, dan kemudian juga sensasi fisik atau sensasi yang dirasakan oleh tubuh kita, gitu ya. Dan juga terkait dengan pengalaman ini, saat kita mengalami sesuatu, setelah itu biasanya akan ada kecenderungan perilaku kita. Aku ingin melakukan ini, aku ingin melakukan itu. Setelah
pikiran kita muncul, perasaan kita, ada sensasi tubuh juga. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu untuk saat ini saya ingin kita semua mencoba menyadari ya Bapak Ibu. Saat ini Bapak Ibu di sini melihat webinar begitu ya, berada dalam grup Zoom dengan partisipan yang cukup banyak. Sekarang coba pelan-pelan dituliskan gitu ya. Kita belajar untuk menyadari apa yang terjadi saat ini begitu. Bapak Ibu, saya minta untuk bisa menuliskan di kolom chat. Pertama-tama coba dituliskan pikirannya saat ini, memikirkan apa Bapak Ibu. Boleh sambil dituliskan di kolom chat. Lupa ya pekerjaan. Pikirannya belajar di akhir pekan. Sedang sakit kaki, bisnis, pekerjaan, ya. Deadline, belajar, karir, tesis, ibu yang sakit, khawatir sakit. Wah, banyak sekali ya Bapak Ibu. Post vaksin Moderna, banyak sekali ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, luar biasa ya. Jadi ternyata kita saat ini melihat ya, oke, saya sedang duduk di sini nih mendengarkan webinar nih, tapi ternyata pikiran kita kemana mengembaranya? Ada yang ke pekerjaan, ada yang menikah, lagi bercoba berteman dengan penyakit. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Good job. Nah, ini adalah langkah awal kita untuk sadar. Nah, lalu beralih ke yang berikutnya Bapak Ibu. Sekarang kita beralih pada perasaan atau emosi. Nah, sekarang coba Bapak Ibu tuliskan bersama-sama. Apa ya perasaan atau emosi yang saat ini sedang dirasakan? Senang, marah, was-was, okay, good, lelah, datar, flat, takut, bahagia. Wah, luar biasa ya, bosen, cemas. Ini cepat sekali bergerak ya di kolom chat ya. Gamang, netral, macam-macam sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, bimbang, B aja gitu ya. Jadi banyak sekali perasaan yang kita rasakan pada saat ini gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya, coba sekarang saya ingin Bapak Ibu untuk menyadari apa ya yang saya rasakan pada tubuh saya. Di bagian mana ya saya merasakannya? Mungkin ada yang merasakan ketegangan di bagian tertentu, misalnya tengkuk saya tegang Mbak, atau mungkin dada saya sesak, dada berdebar, sakit kepala, sakit kaki, oke, dada nggak enak, pegel, pusing, oke, biasa saja ya, pegel-pegel. Nah, luar biasa ya, terima kasih banyak. Ya, sakit perut di bagian bawah, luar biasa. Nah, ini adalah hal-hal ya yang bisa terjadi. Padahal saat ini mungkin Bapak Ibu sedang nonton webinar, tapi sama oke, ternyata ada sesuatu nih yang terjadi di dalam tubuhku, di dalam diriku. Lalu kemudian satu lagi coba dituliskan kecenderungan perilaku Bapak Ibu. Saat ini saya sebenarnya pengen ngapain? Pengen apa sih? Oke, memukul, tidur, pengen rebahan, pengen buka usaha, pengen nyalon lah, sama ini saya juga pengen nyalon gitu ya. Pengen teriak gitu, merasa damai, traveling ya, oke, pengen lanjut kuliah lagi, refreshing, oke, iya, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya ya. Oke, masih terus bergulir ini kolom chatnya ya. Luar biasa. Jadi ini adalah hal pertama yang bisa kita lakukan. Ya, keterampilan kita menyadari dan memberi perhatian penuh pada pengalaman saat ini. Gitu. Oke, nah kecenderungan perilaku dan pikiran kita seperti apa? Seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu ya. Nah, saat ini sedang nonton webinar nih, tetapi kemudian pikirannya memikirkan banyak hal, pekerjaan, mengenai kesehatan, mengenai macam-macam, banyak sekali tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan. Biasanya kecenderungan perilaku kita adalah autopilot, gitu ya. Autopilot itu seperti apa?
kita mengerjakan sesuatu itu saking sudah terbiasa gitu ya. Oke, saya terbiasa mendengarkan webinar. Akhirnya apa? Pikirannya melayang-layang kemana-mana gitu ya. Kalau dicontohkan di gambar ini, Bapak Ibu bisa melihat yang dilakukan adalah makan gitu ya. Makan adalah aktivitas sehari-hari sekali, aktivitas sederhana yang kita lakukan sehari-hari. Saking sederhananya, saking biasanya, tanpa sadar kita melakukannya autopilot, otomatis, nggak perlu dipikir, nggak perlu diamati dengan lebih jauh. Kita akhirnya makan sambil baca berita, nonton TV, mikir kemana-mana. Nah, kita seringkali seperti itu ya. Oke, kita seringkali berperilaku autopilot. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak menyadari apa yang sedang kita lakukan. Contoh sederhana di sini adalah saat makan ya Bapak Ibu. Saat makan, coba berapa dari kita yang menyadari bagaimana aroma makanan kita? Berapa kali kita mengunyah? Bagaimana tekstur dari makanan kita? Nah, seringkali itu luput ya Bapak Ibu. Jadi, tahu-tahu, loh, makanan saya kok udah habis aja nih, sudah habis nih. Tapi kok rasa-rasanya perut masih lapar. Jadi pengen mengunyah lagi. Biasanya hal itu terjadi karena kita kurang menyadari apa yang sedang kita lakukan saat makan. Kurang menaruh perhatian penuh pada apa yang kita lakukan. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh saat kita mindless atau kurang menyadari apa yang kita lakukan. Nah, sejatinya saat kita berlatih mindfulness itu kita berlatih apa tadi? Menyadari ya, dan memberikan perhatian penuh. Jadi saat makan benar-benar coba dirasakan aroma makanannya bagaimana, teksturnya bagaimana, lalu kemudian juga kita mengunyah berapa kali, bagaimana sih kita menelannya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi belajar untuk tidak autopilot, tapi benar-benar menyadari apa yang kita lakukan. Lalu kemudian di contoh yang berikutnya Bapak Ibu, di sini ada gambar, gitu ya. Ini kalau zaman dulu ya Bapak Ibu, work antara di tempat pekerjaan dengan ketika di rumah ini jelas boundariesnya, jelas batasnya, gitu ya. Tapi semakin kesini, semakin kita berada dalam masa pandemi gitu ya, batasan ini semakin kabur, semakin tidak jelas, apalagi bagi Bapak Ibu yang mungkin bekerjanya dari rumah gitu ya. Jadi batasannya semakin tidak jelas gitu ya. Jadi saat bekerja kepikirannya, aduh saya capek, saya ngantuk, saya lelah, pengen tidur, segala macam gitu ya. Lalu kemudian saat beristirahat gitu ya, pikirannya apa? Aduh deadline saya belum terpenuhi, aduh pekerjaan saya belum selesai, aduh anak saya bagaimana gitu, macam-macam ya. Jadi ini adalah contoh perilaku kita, pikiran kita saat tidak here and now. Gitu. Jadi tidak here and now, pikirannya melayang-layang kemana-mana. Gitu. Jadi yuk kita belajar untuk saat bekerja kita fokus, kita arahkan perhatian kita pada pekerjaan. Saat kita beristirahat, pikirannya jangan dibawa-bawa ke masalah kerjaan. Yuk fokus merasakan apa yang sedang kita lakukan saat beristirahat, merasakan nafas kita bagaimana. Nah next, kecenderungan pikiran kita seperti ini ya Bapak Ibu, apabila ibaratnya fokus perhatian kita adalah monyet, ini ya, monyet ini, dia sering meloncat-loncat nih Bapak Ibu. Meloncat-loncat kemana? Kadang-kadang meloncat ke masa lalu. Ada hal-hal yang sebenarnya sudah kita tidak bisa lagi ubah gitu ya, sudah terjadi. Kita seringkali bertanya-tanya, kenapa ini terjadi dan segala macam gitu ya. Lalu kemana lagi pikiran kita sering meloncat-loncat? Ke masa depan, pada hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi. Akhirnya apa? Kita jadi sering khawatir gitu ya. Lalu kalau sudah khawatir, apa yang terjadi? Kita justru jadi tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya, karena ngerasa cemas, ngerasa khawatir, ngerasa bersalah mungkin, merasa marah dengan diri sendiri. Akhirnya
kondisi yang saat ini di sini kita malah justru tidak bisa melakukan apa-apa. Oke, untuk karena itu mindfulness ini membantu kita untuk berada di tengah Bapak Ibu, berada di momen saat ini kini. Dan kita bisa lebih aware lagi apa ya yang bisa aku lakukan saat ini. Tidak larut pada sesuatu hal yang sudah lewat ataupun larut pada hal-hal yang belum terjadi. Seperti itu. Nah, manfaatnya apa Bapak Ibu? Bagi kognitif atau pikiran kita ya, kapasitas memori kita meningkat. Kita bisa meningkatkan perhatian, meningkatkan fokus. Dari sisi afektif atau emosi kita, perasaan kita bisa meregulasi emosi, mengelola emosi dengan lebih baik. Kita bisa berempati, bisa paham, bisa memahami, mengerti apa yang dirasakan orang lain. Gitu ya. Dan juga ini yang penting nih kalau menurut saya, menurunkan reaktivitas. Ya, kalau kita larut dengan perasaan kita, kadang-kadang tanpa sadar kita jadi reaktif atau senggol bacok gitu ya. Jadi ada yang orang yang nyenggol dikit, tanpa sadar kita langsung reaktif, langsung marah mungkin, langsung melakukan hal-hal mengikuti bagaimana emosi kita. Dan terus kemudian yang lainnya adalah meningkatkan fleksibilitas, menurunkan stres dan kecemasan kita. Lalu manfaat intrapersonal. Intrapersonal itu adalah bagaimana hubungan kita dengan diri kita. Nah, manfaatnya adalah kita dapat mendapatkan self-insight atau kesadaran-kesadaran di dalam diri. Ya, oleh karena itu, tidak sedikit ya para praktisi-praktisi mindfulness ini biasanya kalau kita melihat mereka adalah orang-orang yang bijak gitu ya, tidak terburu-buru dalam bertindak, bisa melihat sesuatu dengan jelas gitu. Self-compassion, bisa berwelas asih pada diri sendiri, bisa menyayangi diri sendiri. Dan manfaat bagi fisik ternyata ada juga loh Bapak Ibu mindfulness ini, yaitu sistem imun kita meningkat dan sejahtera secara psikologis. Lalu kemudian manfaat interpersonal atau bagaimana relasi kita dengan orang lain gitu ya. Manfaatnya apa? Akan ada kepuasan hubungan yang terbangun. Kenapa? Karena fokus perhatian kita ada pada relasi kita. Saat kita berbicara dengan orang lain, tidak disambi gitu ya, sambil buka HP atau sambil melakukan aktivitas lain, tapi kita benar-benar hadir, here and now. Mendengarkan apa sih yang dibicarakan, apa sih maksud pesannya, dan hal ini dapat meningkatkan kepuasan hubungan kita dengan orang lain. Lalu kemudian, keterampilan berkomunikasi kita juga bisa meningkat saat kita rutin berlatih mindfulness. Nah, mengapa menyadari itu penting, Bapak Ibu? Jadi, untuk bisa mengelola supaya kalau kita bicara mental itu kaitannya adalah dengan pikiran, perasaan, dan perilaku kita, gitu ya. Untuk bisa mengelola, kita perlu sadar dulu, gitu ya. Contoh sederhana. Jadi pikiran, perasaan, sensasi tubuh, perilaku ini semuanya berkaitan Bapak Ibu. Pikirannya, contohnya adalah saya sedang isoman ya. Kadang-kadang ketika sedang isoman ada pikiran yang muncul, duh gimana ya, ini saya sudah benar-benar pulih, sudah ini atau masih ada virusnya ternyata. Atau saya masih menularkan ternyata. Nah kadang-kadang pikiran ini tidak sendirian ya Bapak Ibu, biasanya berjalan atau hadir bersama dengan perasaan tertentu. Perasaannya apa jadinya? Khawatir, cemas, takut, gitu ya. Terus kemudian sensasi di tubuh bagaimana? Nah, ternyata itu menyebabkan saya merasa tubuh saya nggak nyaman nih. Dari yang mungkin batuknya sudah reda, sekarang kok mulai batuk-batuk hebat lagi ya, kayak gitu. Jadi mulai kerasa nih di fisiknya berpengaruh gitu. Lalu kemudian perilakunya akhirnya apa? Karena saking takutnya, saking paniknya, saya takut tertular. Jadi saya cenderungnya apa? Menghindari, saya nggak mau kemana-mana deh. Atau mungkin saya takut periksa deh, nanti saya ketahuan lagi nih kalau saya ternyata positif lagi nih, seperti itu gitu ya. Jadi kadang-kadang hal itu terjadi begitu. Nah lalu kemudian perilaku ini Bapak Ibu akan memunculkan konsekuensi tertentu. Nah konsekuensi ya setiap perilaku kita tuh pasti akan ada konsekuensinya, baik itu konsekuensi positif maupun konsekuensi negatif. Nah, contoh dari yang saya sampaikan tadi, konsekuensinya apa gitu ya? Saat kita takut memeriksakan diri, gitu. Saat kita takut
tahu nih kondisi kita bagaimana. Bisa jadi tidak menutup kemungkinan kondisi kita justru semakin buruk. Nah, hal ini bisa menjadi stimulus lagi Bapak Ibu. Jadi bisa jadi pencetus lagi. Kita mulai berpikiran yang lebih jauh lagi, aduh jangan-jangan saya benar sakit nih. Jadi semakin menguatkan pikiran-pikiran negatif kita. Ini seperti lingkaran setan ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu untuk mengelolanya kita perlu sadar, dan untuk memutusnya kita perlu sadar dulu gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya, nah apa sih yang terjadi pada fisik kita sebenarnya saat kita berlatih mindfulness gitu ya. Mindfulness ini Bapak Ibu sudah banyak sekali penelitian yang membicarakan terkait mindfulness ini. Jadi saat kita aktif, saat kita rutin mempraktikkan mindfulness, latihan yang paling dasar adalah dengan mindful breathing atau bernafas dengan sadar. Itu kita mengaktifkan sistem parasimpatik atau sistem parasimpatetik pada tubuh kita. Nah, kalau saya boleh bahas sedikit, jadi sistem syaraf di tubuh kita ada sistem saraf simpatetik, ada sistem saraf parasimpatetik gitu ya. Sistem saraf simpatetik ini Bapak Ibu yang di sebelah kanan, ini aktif saat kita merasa stres, saat kita merasa tertekan, saat kita mempersepsi adanya tekanan atau ancaman gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Detak jantung berdebar-debar gitu ya, nafas terasa pendek-pendek gitu, lalu kemudian pupil membesar seperti itu. Jadi mudah ke toilet, mudah buang air kecil, mudah buang air besar gitu ya, seolah-olah makanan itu langsung keluar begitu saja begitu ya. Nah, ini yang terjadi, saraf simpatetik inilah yang aktif saat kita merasa stres dan tertekan. Nah, dengan berlatih mindful breathing, rutin latihan, hal ini bisa mengaktifkan saraf parasimpatetik kita, atau saraf parasimpatetik ini bisa dikatakan sebagai saraf yang bekerja saat kita merasa rileks, saat kita berada dalam kondisi tenang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian penelitian lagi menunjukkan bahwa mindfulness based stress reduction atau biasa dikatakan dengan MBSR training gitu ya, selama 8 minggu itu dapat meningkatkan aktivitas korteks prefrontal, korteks cingulate, hipokampus gitu ya. Jadi kalau boleh saya jelaskan secara singkat, jadi korteks prefrontal, korteks cingulate dan hipokampus ini biasanya berperan atau berfungsi pada sistem kognitif, bagaimana proses kognitif kita, bagaimana kita menerima informasi, bagaimana kita mengolah informasi itu, dan bagaimana kita dapat mengambil keputusan gitu ya. Nah, ketika kita berlatih mindfulness dengan rutin, MBSR, training secara 8 minggu, ternyata aktivasi di bagian otak ini meningkat, Bapak Ibu. Gitu. Oleh karena itu, kita bisa melihat ya, bagi orang-orang yang rutin berlatih, sepertinya itu hidupnya tenang, bisa berpikir dengan jernih, gitu ya, tidak terburu-buru, seperti itu. Nah, lalu kemudian bagian amigdala ini ternyata menunjukkan penurunan aktivitas. Nah, bagian amigdala ini adalah bagian yang berperan berfungsi untuk mengelola, memberikan tanda pada sistem saraf simpatetik saat ada ancaman. Jadi saat kita mempersepsi ada ancaman, bagian amigdala ini yang bekerja. Biasanya kalau orang menyebutkan secara sederhana, bagian amigdala ini bekerja saat kita merasa takut, saat kita merasa stres, saat kita merasa cemas. Nah, ternyata bagian amigdala ini menunjukkan penurunan aktivitas saat kita rutin melakukan latihan mindfulness. Nah, tentu saja hal ini konsisten dengan juga peningkatan regulasi emosi. Begitu Bapak Ibu. Jadi banyak sekali ternyata. Jadi kalau boleh saya katakan, mindfulness ini sebenarnya tidak hanya bermanfaat bagi psikologis kita, tetapi juga fisik kita, gitu ya. Karena ternyata tekanan darah kita bisa turun, detak jantung kita lebih lambat, lebih tenang, seperti itu ya. Nah, lalu kita masuk nih Bapak Ibu ke sesi berlatihnya. Nah, sebelum saya bahas nih, jadi mindfulness ini cara yang paling
apa ya, sederhana untuk kita lakukan. Itu adalah dengan menyadari nafas kita. Gitu. Nah, saat ini coba Bapak Ibu, saat ini saya tanyakan, oke Bapak Ibu bernafas atau tidak? Iya, bernafas. Bernafasnya bagaimana? Nah, biasanya kita baru sadar gitu ya, oh iya ya saya bernafas, saya nafasnya gimana ya? Ketika ada orang yang bertanya gitu ya, selama ini kita tidak sadar bernafas kita bagaimana. Nah, coba sekarang Bapak Ibu dirasakan gitu ya. Oke, saya selama ini bernafas banyakkan menggunakan hidung atau mulut. Oke, masuknya lewat hidung, keluarnya lewat mulut, Mbak. Oke. Masuknya lewat hidung, keluar lewat hidung. Oke. Masuknya lewat mulut, keluarnya juga lewat mulut, Mbak. Kayak gitu. Nah, coba dirasakan, disadari ya. Oke. Oh, ternyata kalau saya dalam kondisi tenang, stabil, masuknya lewat hidung. Gitu. Keluarnya juga lewat hidung. Nah, sekarang coba Bapak Ibu rasakan dan ingat-ingat kembali ketika Bapak Ibu sedang dalam kondisi terburu-buru atau setelah berolahraga. Biasanya nafasnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau sedang terburu-buru, sedang berolahraga. Oke. Mulut, nafas tersenggal-senggal, lewat mulut ngos-ngosan. Ya, betul sekali. Nah, jadi biasanya nih Bapak Ibu, kenapa nafas ini jadi latihan dasar untuk belajar mindful? Karena dari nafas ini ada dua hal yang bisa kita amati dan perhatikan dari diri kita. Yang pertama adalah aktivitas kita. Ya, saat kita beraktivitas dengan tenang, rileks gitu ya, biasanya nafas kita itu lebih panjang, lebih lambat ritmenya seperti itu. Sedangkan saat kita beraktivitas yang banyak aktivitasnya gitu ya, seperti olahraga misalkan, itu aktivitas kita jadi lebih pendek-pendek Bapak Ibu gitu ya. Lalu kemudian yang kedua apa? Selain tanda aktivitas kita bagaimana gitu ya. Yang kedua adalah perasaan atau emosi kita. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, coba diingat-ingat, disadari, diamati gitu ya. Saat saya merasa marah atau mungkin saya ngerasa panik, saya ngerasa cemas, ritme bernafas saya bagaimana? Panjangkah? Pendek? Cepat? Ya, ngos-ngosan gitu ya. Nah, sebaliknya saat kita dalam kondisi rileks, tenang, nafas kita lebih lambat, kalem gitu ya, betul. Jadi nafas ini bisa jadi tanda Bapak Ibu apa yang sedang terjadi pada diri kita gitu ya. Dan dengan nafas ini juga kita bisa belajar untuk mengelola aktivasi sistem saraf parasimpatetik kita. Jadi kita menonaktifkan tadi ya saraf simpatetik kita dan mengaktifasi sistem saraf parasimpatetik kita gitu. Nah, nafas yang baik sebenarnya adalah nafas dengan inhalasi yang maksimal, nafas dengan hirupan yang maksimal adalah yang melalui hidung, Bapak Ibu. Ya, jadi bernafas lewat hidung, keluar lewat hidung, seperti itu. Kenapa? Karena saat kita bernafas lewat mulut, itu tubuh kita menangkap bahwa kita dalam situasi yang mengancam. Gitu ya. Jadi pendek-pendek. Seperti saat kita berlari, saat kita merasa panik, merasa cemas gitu ya, karena tubuh berusaha mengambil oksigen secepat-cepatnya. Gitu. Saat kita bernafas lewat mulut, itu cenderung nafas kita jadi pendek-pendek, Bapak Ibu. Gitu. Jadi, oke, sekarang berarti saya coba deh nafas lewat hidung, hembuskan lewat hidung, nafas dengan hidung, kayak gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah terkait dengan nafas diafragma. Nah, sebelum kita masuk ke nafas diafragma ini, Bapak Ibu, saya pengen kita semua mencoba bagaimana sih saya bernafas biasanya. Saya akan stop share dulu ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini kita akan coba latihan gitu ya, dan saat latihan saya minta Bapak dan Ibu bisa meng-on-kan
kameranya jika memungkinkan terkait sinyal ya. Supaya apa? Supaya saya bisa mengobservasi juga nih apa yang terjadi pada Bapak Ibu. Monggo, Bapak Ibu, silahkan di-on-kan dulu yang memungkinkan untuk on kameranya ya. Sebelum kita mencoba, oke. Pastikan Bapak Ibu sedang tidak berkendara ya Bapak Ibu, karena bisa berbahaya. Oke. Nah, pastikan posisi duduk yang nyaman ya. Lalu kemudian untuk ngecek nih bagaimana saya bernafas selama ini, silahkan coba satu tangan Bapak Ibu, boleh tangan kanan, boleh tangan kiri, diletakkan di bagian dada. Ya, lalu satu tangan yang lainnya diletakkan di bagian perut, di atas pusar dan di bawah tulang rusuk kita. Oke, terus sekarang silahkan coba Bapak Ibu bernafas saja seperti biasa. Coba dirasakan, tarik nafas, hembuskan, dirasakan saja. Oke, saat menarik dan menghembuskan nafas, coba dirasakan yang bergerak bagian mana? Apakah bagian dadanya yang mengembang dan mengempis? Apakah bagian perutnya? Atau kedua-duanya? Oke, good. Nah, sekarang boleh tangannya diturunkan. Silahkan Bapak Ibu ketikkan di kolom chat. Ada yang bagian perut, ada yang diafragma. Wah, ini mungkin kedua-duanya, dada, keduanya. Ya, oke. Rata-rata keduanya ya Bapak Ibu. Nah, oke. Dada dan perut. Oke, bermacam-macam sekali. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan ya bagaimana bernafasnya selama ini. Nah, sekarang saat ini kita akan coba lagi ya Bapak Ibu bernafas dengan cara yang seperti biasa ini, yang Bapak Ibu lakukan saat ini, tidak perlu dipikir, tidak perlu dirubah. Kita coba rasakan nafas kita dan menghitung nafas kita dalam 1 menit. Menghitungnya bagaimana? Menghitungnya adalah dengan 1 kali tarikan. 1 kali hitungan adalah 1 tarikan nafas dan 1 hembusan nafas. Kita akan hitung berapa banyak sih kita menarik dan menghembuskan nafas gitu ya Bapak Ibu. Sudah siap semuanya? Nah, oke, bagi Bapak Ibu yang memungkinkan untuk berlatih, silahkan berlatih ya, tapi bagi yang tidak memungkinkan tidak apa-apa gitu ya. Jadi sekarang coba posisi duduk senyamannya. Usahakan kalau Bapak Ibu duduk, kakinya menempel pada lantai ya Bapak Ibu. Jadi duduk dengan kaki menempel pada lantai, duduk dengan tegak, posisi nyaman tapi tubuhnya tetap tegak. Nah, sekarang coba Bapak Ibu rasakan nih, saya berapa banyak ya tarikan dan hembusan nafasnya selama 1 menit, dan nanti kalau saya sudah memberikan aba-aba, Bapak Ibu boleh mulai. Sekarang coba dirasakan mulai dari sekarang. Bagi Bapak Ibu yang lebih nyaman merasakannya dan menghitung dengan menutup mata boleh. Oke, stop, waktunya habis. Nah, silahkan sekarang Bapak Ibu coba dituliskan di kolom chat. Saya berapa kali ya bernafasnya? 8, 11, 13, 8, good, 15. Ya, good, 18, 17. Ya, bervariasi ya. Ada yang 28. Ya, ada yang 21. Ada yang lebih dari 20, ada yang sekitar belasan, ada yang di bawah 10.
Nah, Bapak Ibu, sebenarnya bersih sudah menuliskan hidung, lalu kemudian dengan bernafas diafragma. Nah, saya sharing lagi screen-nya. Nah, bernafas diafragma ini bagaimana sih sebenarnya? Jadi, saat kita bernafas dengan diafragma ini, gitu ya, ini adalah bernafas dengan kapasitas inhalasi yang maksimal, gitu ya. Jadi, udara masuk dengan kapasitas maksimal. Oleh karena itu, paru-paru kita menekan ke bawah sehingga perutnya kayak maju gitu ya. Bahasa gampangnya kadang-kadang ada yang menyebutkan dengan nafas perut gitu. Nah, sedangkan saat mengempis gitu ya, saat kita mengembuskan nafas, perut kita mengempis juga. Nah, seringkali masa modern ini membuat kita bernafas pendek-pendek gitu ya. Jadi tidak sampai maksimal sehingga tidak sampai diafragma kita ikut atau perut kita ikut mengembang. Begitu Bapak Ibu. Jadi caranya bagaimana untuk kita bisa bernafas dengan benar dengan diafragma? Yang pertama, saat Bapak Ibu berbaring, gitu ya, ini kita kembali pada mode bernafas dengan diafragma, gitu. Perutnya mengembang, mengempis. Nanti bisa dicoba dilakukan ya. Nah, seringkali saat kita duduk atau saat kita Mbak Erna, berdiri, maaf, waktu kita 1 menit lagi ya. oke, baik. Terima kasih Mbak Anggi. Ya, Makasih. saat kita duduk seringkali nafas kita jadi pendek-pendek ya Bapak Ibu. Gitu ya. Saat kita beraktivitas nafas kita jadi pendek-pendek. Jadi cara untuk kita tahu nih nafas kita bagaimana, sudah dapat belum ya nafas diafragmaku, perutku ikut mengembang. Coba Bapak Ibu selain dengan berbaring, coba agak mencondongkan badan ke depan sambil berkacak pinggang. Jadi mencondongkannya sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Lalu dirasakan nafasnya. Gitu ya. Oke, mungkin saya sambil stop share dan saya sambil melihat Bapak Ibu itu. Coba dirasakan, apakah kerasa bagian perutnya ikut mengembang dan mengempis Bapak Ibu? Kerasa, oke. Ya, kerasa ya. Nah, sekarang kita coba berlatih 1 menit ya Bapak Ibu, sesuai dengan waktu yang disampaikan Mbak Anggi ya. Jadi kita coba bernafas 1 menit, bernafas dengan diafragma. Tuh, tidak perlu dipikir, tidak perlu dirasa-rasakan banget, tapi coba dirasakan aja sensasinya saat perut ikut mengembang, dan coba kita bernafas selama 1 menit sambil Bapak Ibu kembali menghitung nafasnya. Betul ya? Oke. Jadi, kalau ternyata saya masih campur-campur gimana Mbak? Nggak apa-apa. Betul ya? Oke, coba dirasakan diafragmanya ikut mengembang dan mengempis. Oke, kalau sudah siap silahkan dimulai dari sekarang. Boleh dengan menutup mata bagi yang ingin merasakan setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Sambil menghitung, mungkin bisa sambil dirasakan juga tubuhnya. Rasakan udara masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Menyadari nafas saja. Saat ada pikiran yang muncul, perlahan-lahan disenyumi saja, diamati saja. Pelan-pelan arahkan perhatian pada nafas Anda. Oke, cukup? Ya. Oke, silahkan bisa buka kedua matanya. Sekarang coba dituliskan Bapak Ibu, apa yang terjadi, hitungan nafasnya mungkin awalnya berapa, sekarang jadi berapa. Oke, good. 25 ke 15, dari berapa, 8 jadi 5, good. Ya, 9 jadi 3. Oke, 8 jadi 7, tetap. Dari 28 ke 19, ya luar biasa ya Bapak Ibu. Rata-rata saya melihat kayaknya mayoritas turun ya Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu yang terjadi. Ketika kita bernafas dengan diafragma, Bapak Ibu, nafas kita lebih hemat. Gitu ya. Kita juga perasaannya gimana? Lebih nyaman mungkin ya, lebih ngerasa tenang, tidak boros dalam bernafas. Gitu ya. Nah, hal ini kalau Bapak Ibu bisa rutin lakukan minimal 5 menit dalam sehari, ini akan jadi kebiasaan yang baik begitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau waktunya sempat
lewat gitu ya. Harapannya latihan ini bisa terus Bapak Ibu lakukan ya, dan setelah ini saya akan menyerahkan ke Mbak Anissa. Kita akan belajar teknik yang kedua, teknik self love. Terima kasih.